Di video kali ini gue mau ngajak kalian ke sebuah warung makan yang jual makanan Jepang, tapi yang jual ini adalah mantan cook restoran Jepang dari tahun 1980-an guys. Akhirnya pensiun dan memutuskan untuk jualan sendiri. Tapi dengan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun, bapak ini jualan masakan Jepang dengan harga masih 20 ribuan, tapi ini porsinya sih gokil guys, kenyang banget. 20 ribu udah sama lauk ini dan nasi dan miso soup. Pak, ini harganya nggak naik pak, kok harganya bisa semurah ini ya? Kalian tonton videonya sampai habis, ini worth the money banget. Enjoy the video. Halo YouTube, gue Aranit, balik lagi di channel Bungkus yang gue belum dapet slogan baru nih, gue bosen sama yang lama. Jadi untuk sementara nggak ada dulu ya. Hari ini gue lagi di daerah Ciledug, gue mau makan salah satu makanan Jepang berkearifan lokal yang buat itu chef berpengalaman puluhan tahun. Jualan murah 20 ribu doang. Hayaku, let's go! Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Anyway, hari ini gue ke Ciledug, tepatnya di daerah Haji Mencong. Itu ada rumah sakit Hermina Ciledug. Pas di seberangnya ini ada makanan ala Jepang, lokal gitu. Nah, gue direkomendasiin sama satu nih orang nih. Ini tukang otot gue. Sini Ram. Ada ikan namanya Ram. Direk terbang. Direk air. Ini Rama PT gue di Selfie Bintaro. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat gue di Lotte Bintaro, Selfie Bintaro, iya gue olahraga di situ. Nah, Rama nih yang sekarang lagi nge-coach gue. Jadi Rama nih udah lama banget ngerekomendasiin gue Hayaku. Lu udah lama sering makan di sini nih? Sering gua. Awalnya lu kesini gara-gara apa, Ram? Awalnya gua kesini tuh gara-gara ini tempat tuh rame banget. Gua tuh penasaran. Sampai gua tuh pengen makan kesini tuh ngantri dan hampir kayak nggak kebagian tempat. Dan sampai suatu saat tuh gua berani mencobakan diri untuk makan di sini, ternyata tuh hancur banget rasanya. Hancur loh, apa udah hancur ya. Nah, terus gue sempat minta tolong Ram, tolong dong lo cari tahu riset-riset nih tempat makan ini. Ternyata ada cerita menarik yang nanti akan kita dengar dari ownernya sendiri. Karena gue sama Kang Otot hari ini gue habis disiksa deadlift sampai PR 135 kilo sama nih orang nih. Oke. Kita makan banyak ya. Oke, langsung dalam. Oke, sekarang gue udah sama ownernya Pak. Mohon maaf, dengan siapa Pak? Maaf namanya? Haryono. Pak Haryono. Iya. Ini saya dapat rekomendasi dari teman saya. Ini langganan Bapak. Iya. Nyuruh saya ke sini, katanya enak banget. Informasi dari teman saya, ternyata Bapak ini pengalamannya sudah berpuluhan tahun ya Pak di Iya. masakan Jepang. Iya. Boleh diceritain nggak Pak awalnya tuh gimana sampai ada Hayaku dari mulai Bapak awal banget dulu? Pertama saya kerja di restoran Jepang Cikoyote Itu tahun berapa Pak? tahun 1988 kalau nggak salah. Belajar dari nol dulu. Oh, belajar dari Ya, nol. terus lama-lama saya belajar, akhirnya diangkat jadi helper cook karena kita mau belajar terus, akhirnya menjadi Chef di situ, saya Pak. bisa. Dari helper cook jadi cook ya Pak ya? Iya, jadi cook. Terus saya pindah ke restoran Koharu Roxy Rismond, akhirnya kena PHK. Padahal di Cikoyote itu udah lumayan ada 10 tahun mungkin ada ya Pak? Ada Sisanya sampai di Roxy di itu. Roxy, di Shijo Teppanyaki. Berarti Bapak belajar Emang tepangannya iya, kayak gitu Pak? iya. Spesialisnya? Iya, saya spesialis Jepang. Terus Nah, akhirnya dari situ begitu PHK Bapak habis itu ngapain Pak? di situ saya berpikir harus buka sendiri. Dengan ilmu yang udah Bapak punya Iya, ya? akhirnya saya buka di Keramajati. Mulai kan baru selama sono 5 tahun nggak ada hasil, nggak ada apa. Akhirnya saya pindah ke Taman Jajan di Bintaro. Itu udah mulai rame, dapat setahun di situ. Terus tempatnya mau dibangun 7-Eleven. Akhirnya kita pindah ke Mencong sini. Bisa dibilang ketika Bapak awal usaha nggak terlalu mulus boleh dibilang ya Pak ya? Ya, Ini- Mencong tuh masih sepi banget dulu, belum ada kuliner sama sekali. Masuk di sini tuh agak susah. Kenapa, Pak? Promosikannya karena orang masih awam. Tunggu Bapak masuk ke sini berarti masih kan nggak tahun berapa tuh Pak? Di sini udah sekitar lebih lama? 13 tahun. 13 tahun, berarti tahun 2010? 2010 ya. Pertama kali yang datang ke sini tuh dari bos El Sinta. El Sinta Radio. Iya, dia makan ke sini enak, dibawa teman-temannya. Akhirnya teman-temannya bawa semua teman-teman dia, langsung nyambung tuh mulut ke mulut. Dan kata orang bilang kalau mau pengen dapat langganan, Lebaran jangan tutup. Oh iya benar. Nah, Lebaran saya nggak tutup dan banyak orang pada cari makanan, mungkin terpaksa ya karena kita buka. Satu-satunya yang buka nih. Ya, ternyata mereka lebih cocok, lebih murah, lebih enak. Awal harga berarti Iya. belasan ribu kali ya Pak? Atau mungkin di bawah 10 ribu? Iya, masih belasan ribu, di bawah 20. Pak sekarang aja harganya masih 20 ribuan Pak. Iya. Serius ini Pak?
Iya. Dengan tempat seperti ini, ibaratnya bukan tendaan loh, ini kan Iya. tempat permanen. Iya, karena gini ya Mas, kita kan sama customer ini seperti teman bisnis kita. Oke. Dan kita kalau menaikkan harga juga belum tentu setahun tuh sekali 1.000. Selagi masih bisa ada hasil, kita tetap pertahankan. Kan orang suka makanan di sini kan yang dicari orang kan murah, enak, Betul. banyak. Makanya dengan adanya seperti itu, konsep kita seperti itu, ya alhamdulillah mungkin di seluruh Jakarta yang paling murah kita. Nah, kalau kita pakai bahannya kan juga kayak daging, Betul. kan lagi mahal-mahalnya. Tapi saya masih dapat dengan harga segitu, saya masih dapat. Dan perlu digarisbawahi, Bapak ini adalah cook restoran Jepang yang berpengalaman belasan tahun, bahkan mungkin hampir puluhan tahun ya Pak ya. Iya. Dan buka seperti ini dengan harga murah, tapi kualitas tanpa kompromi ya Pak. Iya. Boleh dibilang dulu tuh awal-awal Bapak habis pensiun, buka usaha nggak mulus ya, sepi ya Pak ya. Iya. Kok Bapak masih bertahan sampai bertahun-tahun sampai ganti tempat 2 kali, baru rame di tempat ketiga tuh. Kita yakin saya bisa menjual dengan produk ini karena ini kan bukan asli Jepangnya, asli bukan. Betul, udah Kita dilokalin. kita ada jual lebih murah. Insya Allah sih bisa berjalan gitu kan. Cuman mungkin Jalan waktu itu kurang promosi aja. Kurang, iya. Tapi secara Promosi kualitas agak. Bapak pede. Iya, berani aja lah pokoknya. Yakin rame gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah terbukti kalau Iya. kalian kesini ini motor. Kalau mobil udah nggak ada tempat, bisa Nggak ada tempat lain. Bener ya Pak ya? Kita udah mulai buka cabang sekarang. Oh, iya, ada sekarang udah ada di cabang ya? Pondok Kacang ke kompleks Sesnek itu masih Michael Estate Oh itu. masih duduk sini juga. Pak kalau boleh tahu menu andalan di sini apa Pak? Yang paling favorit sih teriyaki, herbi tempura ini, Iya. chicken katsu, depan ini orang pada suka. Ebi puree juga. Oh Ebi Puree, oke. Iya. Hampir semua kalau boleh dibilang ya Pak ya? Iya, hampir karena Merata orang favoritnya. di sini makannya gonta-ganti kan. Hampir banyak kan orang tiap hari makan. Saking murahnya jadi orang nggak takut buat eksperimen ya Iya. Pak. Terima kasih Bapak. Saya mau langsung pesan di situ aja ya Pak. Iya, iya. Biar nanti bisa dicatatnya gampang. Iya. Mari Pak. Yang Yang biasa lo pesen apa biasanya di sini? Gue tuh paling suka yang namanya beef teriyaki. Boleh beef teriyaki 1, chicken katsu juga 1 Mbak. Apalagi yang lo pesen berapa? Ebi tempura. Ebi tempura, ebi fry, chicken teriyaki. Saya coba juga ini teppanyaki, sirloin, tenderloin 3. Itu dulu kali ya. Iya, Kita udah nggak bayang nih banyak kayak gimana. Guys, langsung aja kita lihat proses masaknya. Ini udah gue pesen. Tadi gue salah briefing. Gue pikir tadi cuman lauknya doang. Ternyata semua menu yang gue pesen 20 ribuan itu udah sama nasi sama miso. Jadi gue pesen 8 ini, nasi juga 8 Ram. Parah. Tapi Ram, kita bakal ngedobrak stigma kalau orang mau ngurangin berat badan, bikin bentuk tubuhnya ideal, lo nggak boleh makan sebanyak ini. Belum tentu. Belum tentu. Kita langsung aja. Ini dia makanan yang tadi gue pesen di Hayaku. Kita kalau ke makanan yang menunya banyak, kita sampling ya guys ya. Jadi gue pesennya juga banyak. Ada 1-2 yang rekomendasinya Rama. Yang paling sering lo pesen apa Ram? Gue paling banget sering mesen tuh pertama gue suka banget sama chicken katsunya. Ini tuh crispy banget dan wah pokoknya enak banget deh. Kedua sama ini nih, ini beef yakiniku. Ini tuh the best sih menurut gue ya. Sebenarnya beef yakiniku dan teriyaki kurang lebih sama ya. Sama. Ya, tipis sama. ya bedanya ya. Tipis. Dia ada berbagai macam menu. Jadi ada yang goreng-gorengan, ada yang yakiniku sama teriyaki, ada yang teppanyaki. Sorry kalau salah, ini tenderloin. Ini yang sirloin karena ada lemaknya gue lihat, dan ada toge, wortel sama daun bawang. Kita coba dari kayaknya ini dulu Ram, mumpung masih crispy Ram. Oke, boleh. Satu 20 ribuan, tapi ukurannya udang gile nih ya. Lapak tangan gue segini deh. Parah. Lo natural juga jadi food blogger. Oke juga kan Parah, lihat-lihat lo. tangan gue segini. Iya. Cheers yuk. 1 2 3 yuk bismillah. Apa lagi ya? Komposisi tepung sama daging sama-sama tebelnya. Dan ini adonan tepungnya, ini enak, masih ada manis dan gurihnya. Ini kita cocol aja, campurannya makan pakai ini. Ada soyu, ada gula, pas banget jadi cocolannya. Oh, jadi pakai cocolannya sih, karena ini bikin rasa tempuranya jadi makin mantap lagi, lebih keluar lagi ya. Parah. Malah. Lo mau coba apa dulu deh? Gua rekomendasi sama beef Yakiniku apa? Teriyaki ya? Ini salah satu favorit gua di sini. Jadi beef slice gitu, daging lokal, digoreng di pan ya. Bismillah.
Ada crispy-crispy-nya. Masih nasi pulang Jepang. Nasi Jepang. Dagingnya mungkin tipis, cuman dia main di tekstur crispy sama chewy dan bumbunya ini manis gurih. Dia ini ada kayak untuk pedes-pedesnya nggak sih, Bu? Oh, ada saus. Ya guys, saus ya. Dan saladnya juga ada diaduk lagi, campur lagi sama bumbu-bumbu manis gurih. Ada manisnya, ada asamnya. Nah ini seperti biasa, kalau yang gue perhatiin Ram, makanan Jepang lokal, mereka tuh selalu ngebikin mayonya sendiri. Jadi mereka punya resep khusus nih di mana-mana. Jadi kalau ini mayonya warnanya nggak terlalu oranye dan teksturnya kental-kental, dimakannya pakai kol. Sikat. Suapan mematikan. Suapan pamungkas, miso soup. Miso soup on budget guys, jadi emang dia pakai bubuk misonya nggak terlalu banyak, jadi kuahnya masih cenderung clear sama tahu sama daun bawang. Gue penasaran sama teppanyaki-nya Ram. Lu udah pernah nyoba belum ini? Itu gue belum nyoba. Jadi gini guys, biar kalian ngeliatnya enak, gua akan taruh di sini. Jadi langsung sekali angkat aja, Bray. Lu ambil yang tenderloin, gua ambil yang sirloin. Jadi ini menu teppanyakinya yang juga jadi spesialis di sini karena bapaknya sampai bikin station khusus untuk teppanyaki ya. Campur toge. Bismillah. Aroma khas teppanyaki sini. Smoky dari pan-nya, terus campuran-campuran dari kecap asin Jepang dan lain-lain. Masuk banget ya. Yoi, teppanyaki on budget cuman banyak banget nasinya. Nih guys, sekarang gue coba yang sirloin. Oke sih, balance sih. Ini dagingnya full gurih, jadi mungkin garam dan lain-lain. Tapi kalau kalian mau dapat rasa manis dan krenyesnya, kalian dapat dari sayur ya, dari si toge, wortel, dan daun bawang. Tadi tumis pakai butter ya, Dis? Pakai mentega? Oke. Margarin lah lebih tepatnya, pakai margarin ya. Gue masih nggak percaya ini 20.000, Bre. Nah, sama satu lagi yang bikin gue penasaran tuh, ini tuh dengan harga segitu, tapi tuh dagingnya tuh banyak banget tuh dan tadi tuh nggak habis-habis. Kayaknya harusnya 30 ribuan dan dia belum naik harganya dari belasan tahun. Wah, parah sih ini enak. Oh, ini asin butter. Pakai margarin. Tanpa gue misalnya lu sanggup ngabisin segini kan? Sanggup. Dengan keadaan lapar lu. Gue sanggup. Sanggup gue. Sanggup gua. Tapi badan tuh nggak obesitas Ram. Betul. Kuncinya apa? Kenapa bisa segede ini? Kuncinya kalian tuh harus banyak-banyak latihan angkat beban. Lebih tepatnya strength. Sama kalian harus konsisten. Nggak bisa cuma seminggu sekali ya? Betul. Minimal seminggu 3-4 kali. Jadi luangin waktu kalian buat olahraga supaya kalian bisa makan banyak kayak gue. Gas. Kenapa? Lu harus lebih fokus ke weightlifting daripada cardio. Sebenarnya bagusan mana sih kalau olahraga ya? Menurut lo pribadi? Nah, menurut gue pribadi ya, mau kalian Kardio. apapun itu, suka main kardio, suka main beban, apapun, itu sebenarnya bagus. Cuman, lebih bagus lagi kalau misalnya kalian kombinasiin dari semuanya. Untuk kalau misalnya kalian yang suka kardio, itu cocok banget buat jantung kalian. Nah. Gitu. Kalau misalnya kalian ingin menaikkan massa otot, itu cocok banget angkat beban. Kenapa sih wajib banget naikin massa otot? Karena kan memang tubuh kita itu sebenarnya hampir dari sekian persen kita itu adalah otot, guys. Jadi tujuan otot-otot di tubuh kita itu berguna untuk kita itu tetap fit dan juga aktivitas apapun yang kita lakuin setiap hari itu pastinya menggunakan otot, guys. Makanya pentingnya buat kalian untuk tetap olahraga dan juga menjaga otot kalian. Kelebihan dari latihan otot menurut gue ya, walaupun kalian lagi olahraga, kalori akan kebakar terus. Beda Betul. kayak misalnya kardio. Kardio tuh kebakar pada saat kalian melakukan kegiatan itu aja. Betul. Ya kan? Dengan lu bangun massa otot, itu tuh kalori akan terus terbakar meskipun kalian lagi tidur. Betul. Kalau misalnya kalian main beban, kalori kalian tuh terus terbakar 2 kali 24 jam walaupun kalian tidak berolahraga saat kalian tertidur. Follow Instagram gua @angkat aja udah. Gua bakal kasih lo sedikit lah program-program gini saya kalian bingung di gym mau ngapain, kalian bisa contek-contek dikit latihan gua sama Ramal. Gua mau nyoba jangan katsunya ya. Ini jangan katsunya harga 20.000. Mereka main di lebar tapi tipis. Cuman nggak lebih tebel ke si tepung yang masih seimbang lah. Kalian bisa lihat nih ketebelannya. Enaknya pakai saus sebenarnya. Cuman ininya aja kita coba sendiri ya. Tepungnya enak sih.
Coba lu celupin ke saus ini. Itu rasanya tuh lebih hancur menurut gue. Ini emang fix hancur. Hancur dengan harga ekonomi terasa kayak ini hancur. Fix. Ikannya itu hancur menurut gue. Gimana? Manisan bro. Lu joknya sama sambel. Sambel. Kalau sambel, lu kurang pedes ya enaknya. Kurang makan pedes ya. Gue ya, cuman nggak begitu banget. Nah, kadang-kadang cowok tuh nggak makan sambal sih. Yang terlalu jago sambal justru cewek biasanya. Karena banyak temen gue yang cowok pun nggak terlalu hobi makan pedes lah. Ini kan gue makan pedes karena tuntutan tuh. Oh ya? Best. Gue udah bener mangkok. Baru 3. Minimal 5 lah. Alhamdulillah nasi jadi nggak mau bazir. Dan dia, kalau lihat badannya, gini aja. Karena semua makanan udah kebakar dia. Kita nggak boleh, kalau misalnya lagi program sehat, lo nolak nasi, nolak gula, karbohidrat, tetap ada porsinya. Betul. Lo nggak boleh selalu menolak nasi kalau lo lagi ngurangin berat badan. Karena berat gue juga turun dari 89. Kalau lo lihat video gue 9 bulan yang lalu deh, di Jojo Japanese Food, lo lihat bentuk gue gimana, lo lihat bentuk gue sekarang 9 bulan kemudian weightlifting. Gue justru malah nggak pernah kardio, bre. Serius lo? Justru nggak boleh ya, tetap harus seimbang ya. Tetap harus kardio. Ya, seminggu sekali 2 kali lah ya. Betul. Ebi furai. Ebi furai, oke boleh. Kalau ini pakai tepung katsu. Sama pakai tepung roti ya. Tepung roti. Masuk. Cocok nih baru nih. Masuk. Chicken yakiniku belum nyobain guys. Chicken yakiniku ternyata ini dilapisin tepung juga, tapi tepungnya nggak terlalu tebel. Ini pakai daging dada apa paha ya? Dada biasanya. Enggak, dada. Kan sambil nasi. Ya lumayan gua habis 3 lah, 3 mangkok nasi. 3 mangkok. Silakan kalian habis ini akan mendapatkan pemandangan seorang piti makan. Tetap makan. Tunjukkan kepitian lo, bro. Ada apaan maut? Wah. Gas. Ayo kita bayar. Gini nih, Online Bang. juga jalan ini, Bu. GoFood, Grab ada semua. Iya. Sekarang karyawan total berapa tuh? Bungkus 10 ada. Bungkus 9. Oh, masih belum banyak orang yang tahu kalau ada pejabat di sana. Subscribe. Di sana dia ada Jangan lupa. Iya. Ini dari mana aja, Bang? Ramen sama Sekitar sini juga udah banyak. Ya. iya, soalnya di sana kitchennya lebih Sekitar sini juga udah banyak. Alamat ini guys. Jakarta Pajak Barat. Wisma Tajur untuk satu. Ibu berapa? Ada diskon 20% apa? untuk spesial nasi. Wah, Bu, nggak apa-apa Bu, bayar full aja Bu. Iya, jangan. Makasih banyak Ibu. 316. Kalau nggak 300 saja. Ya, boleh. Bu, ini berarti bukannya dari jam 1 kalau dari Google bener Bu? Jam 2. 2.10 ya. Tiap hari buka ya. Kalau diskon lagi gue dong. Ya. Aduh ya berat. Berarti ramenya baru di sini Bu, yang pasti mencong ya. Kalau dulu pas buka di Bintaro Taman Jajan mungkin belum kayak gini ya. Pas detik-detik pas setahun, emang dasar rezeki kita nggak tahu ya. Allah punya aturan ya. Bener. Jadi pas di sana tawarin sama bapak ini. Oh, tempat yang punya ini. Coba lihat dulu deh di sana. Aku juga bingung waktu itu ya kan mau pindah kemana gitu. Betul. Nego emang dasar rezeki di sana ya alhamdulillah. Alhamdulillah dapetnya di sini ya. Iya. Tapi Ibu dulu kan pas Mencong awal-awal pindah masih sepi Mencong, belum Sepi. serame ini. Iya, aku masih berdua sama bapak. Ibu sebenarnya rumahnya dari mana sih Bu? Kebayoran lama. Cipulir. Iya, Cipulir. Oh, maaf udah ya Bu. Oh iya, makasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Makasih. Sama-sama Ibu. Bu, habis Ibu punyanya ini kan Bapak begitu pensiun nggak langsung rame. Rame Iya. ibaratnya baru setelah berapa tahun. Iya. Apa yang bikin Ibu sama Bapak kira-kira maju terus? Iya. Mungkin bisa buat inspirasi ini buat Iya, teman-teman. sempat gak jalan ya kan, ya aku tekunin aja. Ya lama-lama ya alhamdulillah bersyukur banget gitu. Dari karyawannya 1, 2, sampai sekarang 9 ya kan. Ya itu emang luar biasa. Aku Perjalanan ya, Bu. Iya. Perjuangan sabar Iya, ya. iya. Oh, nyari pembeli sampai sekarang ini perjalanannya berarti luar biasa Ibu. Ibu Siti Tarwiyah ini Ibu. Iya. Oh. Oke, Ibu, saya kalau gitu pamit. Makasih banyak. Sama-sama ya. Ibu. Aku nggak kasih diskon banyak. Bu, jangan Bu. Malah saya maunya udah nggak perlu Bu. Sukses selalu Ibu. Sama-sama. Sehat selalu Ibu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.
Jadi baterai gue mau habis. Makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Subscribe channel Bungkus, gue upload 3 kali seminggu rutin. Tiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram gue @bungkus official, TikTok Bungkus official. Kalau kalian mau rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM ke Yudis @yudisrautm. Tapi kalau Yudis sombong dan nggak balas DM kalian DM lama-lama tapi nggak ada dibaca, boleh seruduk second account Yudis. Ram, second account Yudis kira-kira apa, Ram? Odok rawa 1, 2, 3 piece and to sweet. Jelek banget sama second account Instagram.